Wa ba'da salasi sanawatin lan ing dalem sawise 3 pira-pira taun. Wa ba'da salasi sanawatin lan ing dalem sawise 3 pira-pira taun umira den perintah sapa Kanjeng Nabi bil jahri kelawan terang-terangan. Fajama'a mongko ngumpulake. Umira mongko den perintah sapa Kanjeng Nabi bil jari kelawan dakwah terang-terangan. Fajama'a mongko ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi kaumahu ing kaume Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah 3 tahun berjalan dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan, dan setelah diperintah secara terang-terangan, kemudian Rasulullah mengumpulkan kaumnya untuk didakwai. Nah, sembunyi-sembunyi untuk mencari pengikut, karena hanya orang-orang paling dekat Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali karramallahu wajah dan sebagainya. Wa angdara lan meden-medeni sapa Kanjeng Nabi. Wa angdara lan meden-medeni sapa Kanjeng Nabi hum ing qaumahu adzab yaumil akhirati ing siksane dina kiamat utawi dina akhir. Dan kemudian Rasulullah menakut-nakuti mereka, ya, menakut-nakuti kaumnya dengan siksaan hari kiamat, ya. Jadi kemudian mereka ditakut-takuti. Jadi dakwah itu ada kalanya nadhiron wa basyiron. Ada kalanya menakut-nakuti, ada kalanya memberikan kabar gembira. Ketika bicara neraka, siksa kubur, maka berarti kita menakut-nakuti mereka. Tapi ketika bicara masalah surga, nikmatan surga, keindahan surga, maka berarti kita memberikan kabar gembira. Maka yang namanya dakwah itu ya ada kalanya nadhiron, ada kalanya basyiron. Ada kalanya menakut-nakuti, ada kalanya memberikan kabar. Ada kalanya ngalem, ada kalanya ya kritik. Ada kalanya junjung, ada kalanya menjatuhkan. Tapi dalam arti yang kebaikan, supaya manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah yang pertama kali adalah dakwah tentang masalah tauhid. Nah, ini sebagaimana yang dilaksanakan, dipraktekkan oleh para wali songo. Dakwah yang pertama adalah bukan dakwah masalah syariat, tapi dakwah yang pertama adalah pada penekanan tauhid, supaya manusia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan langsung masalah sholat, bukan langsung masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, tapi yang pertama adalah masalah akidah, masalah tauhid. Ini yang pertama. Kenapa ini pondasi? Jadi pondasi nyong sampean kabeh ya akidah, tauhid, percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada zat yang wajib disembah kelawan hak ing dalam maujud jawi namung Gusti, kecuali hanya Allah. Ini adalah tauhid. Jangan sampai kemudian melenceng dari tauhid. Walamma nazala lan sumangsane temurun ali ngatasé Kanjeng Nabi. Walamma nazala lan sumangsane temurun alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Apa sing temurun? Fa'ilil nazala. Apa qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala halimah luhur Gusti Allah. Ketika
firman Allah datang, firman Allah turun yang berbunyi wa angdir ashiratakal aqrabin. Wa angdir lan meden-medenono sapa sira. Wa angdir fi'il apa kuwi jenenge? Fi'il amar bentuk yang ke-1. Angdir ro angdiru angdiri angdiro angdirna. Ya, namanya adalah apa namanya? Fi'il amar bentuk yang wa angdilan meden-medenono sapa sira asyirataka ing famili sira keluargane sira al aqrabina kang parek-parek kabeh. Yang namanya kitab Khulasah Nur Yakin. Ya, ini jilid 1. Jadi kita nanti mau tamat nanti ganti dengan jilid 2. Karena kitab Khulasah Nurul Yakin. Sejarah Kanjeng Nabi, ya. Tuh. Al aqrabina kang parek-parek kabeh. Takutilah keluargamu yang dekat dulu. Makanya yang pertama kali didakwa keluarga dulu. Pertama istrinya, kemudian saudara-saudaranya, ya. Banyak kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah. Yang pertama diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum. Setelah diri kita dijaga, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Baru yang kedua adalah wa ahlikum, keluarga. Keluarga ya berarti istrinya, kemudian anak-anaknya, ya pada. Kemudian pembantunya, kemudian saudara-saudaranya, tetangganya dijauhkan, diajarkan supaya jangan sampai masuk ke dalam neraka. Wa andir ashiratakal aqrabin jamaah mongko, ya. Jadi jawab lama nazala. Ketika Allah menurunkan ayat yang berbunyi wa andir ashiratakal aqrabin, kemudian maka jawab walama nazala. Ya, jamaah mongko ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi ahlau ing keluargane Kanjeng Nabi wa aqribau lan pira-pira kerabate Kanjeng. Kemudian Rasulullah mengumpulkan keluarganya dan kerabatnya. Setelah dikumpulkan, ya, termasuk itu Abu Lahab, Abu Jahal, kumpul kabeh. Ya barang kumpul kabeh didakwahi. Nah, zaman saya kan gampang kok. Zaman saya ki wong dakwah nang masjid, dakwah nang musala gampang. Kenapa? Karena orang yang datang ke masjid, orang yang datang ke musola itu secara psikologis sudah siap untuk didakwahi. Jadi gampang. Orang yang datang ke pengajian, misalnya, ya Bunda, datang ke pengajian, mengunjungi pengajian itu secara psikologis berarti orang itu sudah siap untuk didakwahi. Makanya sebetulnya dakwanya zaman sekarang itu lebih kepenak. Apa maning balik ke dewi amplop kepenak nemen ya. Iya, zaman saya kepenak nemen. Jadi wong itu siap didakwahi balik oleh sangu nek jamin ora. Kalau zaman dulu itu orang yang didakwahi itu belum siap. Terus yang kedua, sing dakwah sing sanggup duit. Jadi apa? Sehingga makanya Khadijah itu perempuan janda yang kaya raya sampai habis semua hartanya. Untuk apa? Untuk berdakwah. Ya kalau zaman sekarang tidak, dakwah mah dapat uang. Kalau zaman dulu dakwah ya berkorban. Ya mana? Uangnya habis. Bahkan ketika itu Siti Khadijah itu menangis memakai baju tambalannya akan teman. Barang nangis menetes air mata di pipinya Rasulullah, terbangun Rasulullah. Wahai Khadijah, istriku, apakah engkau itu menyesal punya suami seperti saya?
Tidak Rasulullah, saya tidak menyesal. Saya sudah memikirkan seandainya nanti saya meninggal dunia sedangkan engkau masih berdakwah menyebar agama Islam. Kalau nanti kamu panjenengan melewati lautan, maka galilah kuburan saya. Ambillah tulang saya untuk mengarungi lautan itu. Luar biasa Khadijah. Ya, perjuangannya luar biasa. Sampai segitunya. Ya, nek saya dakwah kepenak kok. Jadi materi ini engko pintar lucu, pintar sholawatan, lagu-lagu, baliknya ya amplop, ya Pak, gampang ini kepenak. Dan kalau zaman dakwahnya Rasulullah, wah, luar biasa. Dunyanya malah entek, udah malah nambah. Nah saya ki dai yo profesi kok. Apa profesinya? Dai. Bahkan sekarang bintang film yang sudah tidak laku sekarang, iya, sekarang malah terjun ke dunia dai. Kan berarti kan profesi. Iya, jadi bintang film yang enggak begitu laku lagi sekarang malah banyak setir menjadi dai dadakan. Kenapa model ketenaran? Masya Allah sekarang. Makanya sekarang apa namanya? Akhirnya tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Sekarang kita apa namanya kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang kiai beneran, mana yang kiai bukan beneran. Ya kiai yang palsu. Nah, sedangkan kita itu kadang-kadang mendengarkan ceramah itu kebanyakan apa? Bukan karena isinya, tapi karena lucunya. Ya ini lucu ya. Banyak pengunjungnya, banyak peminatnya. Nah, Kiai Ali pun orang lucu ya. Suka. Ini kita. Ya. Sehingga apa? Akhirnya yang terjadi yang namanya pendangkalan akidah. Pendangkalan ilmu. Kenapa? Karena orang dakwah bukan diluru, bukan dicari materinya yang masuk ke dalam apa hati kita, hati mustamiin dan nanti dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi justru malah tidak. Si diluru berdasarkan lucu nopo mboten lucu apa ora nek ora lucu ya sungkan ngunjungi. Ya Masya Allah di zaman sekarang. Ya. Lan yang sampean kabeh santri aja model kaya kuwi. Wa balagha lan nyekaake sapa Kanjeng Nabi ahlau aqribau. Wa balagha lan nekaken sapa Kanjeng Nabi ing ahlahu wa aqribau risalata rabbih ing risalahe pangerane Kanjeng Nabi setelah dikumpulkan kemudian disampaikan risalahnya, disampaikan dakwahnya, disampaikan materinya. Makanya ada yang namanya apa namanya cara penyampaian. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya kadang-kadang kayak guru mulang kuwi. Ya. Gurune pinter, tapi cara penyampaiannya enggak betul juga enggak masuk akal. Enggak apa namanya enggak bisa masuk ke dalam murid. Jadi gurunya pinter, tapi terangannya kan orang pinter. Sehingga apa? Ilmu yang ditransfer itu udah masuk ke dalam pikiran murid atau santri. Makanya pinter juga harus pandai menyampaikan, pandai balagho. Pandai menyampaikan ilmu, pandai menyampaikan orang mau sekedar pinter, akeh wong pinter tapi penyampaian tidak bagus. Tidak baik. Atau penyampaiannya baik tetapi disampaikan tidak sesuai dengan timingnya, tempatnya. Itu juga masalah. Menyampaikan kebenaran juga harus apa? Satu, disampaikan dengan cara yang benar, pada tempat yang benar, pada waktu yang benar. Ya, jadi pinter tapi juga pintar menyampaikan, melihat situasi dan kondisi. Kira-kira nek dakwahe karo wong awam kan harus sing basiron seneng-seneng.
Aja gawe wedi, nek wedi malah berbubar kabeh. Kalau amal ya seneng-seneng baik lah. Lamun wedi sing aja sing ngeri-ngeri. Ya. Kenapa? Ya kita melihat kondisi masyarakat, mustaminya itu bagaimana. Tapi ini karo santri ya. Kudu sing temenanan karo santri karo sampean kok seneng-seneng bae. Ya kalau di upload ya kalau di weden santri kok seneng-seneng terus. Santri ya kudune sing ngajine sing berkualitas. Aja omong hanya basyiron tapi wa nadhiran. Jadi nadhiran wa basyiran. Bismillahirrahmanirrahim. Faradda mongko nolak. Faradda mongko nolak ale ngatasé Kanjeng Nabi sapa ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Abu Lahab rupane Abu Lahab. Ya, rupane Abu Lahab raddan kelawan nolak kobihan kang ala. Lah pamannya sendiri Abu Lahab malah menolak dengan penolakan yang sangat jelek. Jadi nolaknya terang-terangan, orang mau ngajak. Kalau saya kan kadang-kadang nolak tapi kadang-kadang berkenang buri. Kadang-kadang ngomong kan orang ini ngomong tidak berani mengutarakan, menganya di belakang. Ini ya pada. Jadi wopan wis kok grunggeng bae omong bae tapi ndak berani untuk mengutarakan. Omane sing ngomong luwe secara ekonomi luwe kaya, lebih pintar. Ya kita kadang ndak berani. Karena kita butuh yang namanya keberanian. Lagi Abu Lahab ya nolaknya terang-terangan. Orang menganyang gerenggeng nang mburi tidak, tapi nolaknya luar biasa, terang-terang. Itu makanya Abu Lahab itu dinas oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjadi ahli neraka. Kuwi Abu Lahab padahal pamane dewek. Ya pamane dewek. Bukan siapa-siapa. Pamannya sendiri malah menjadi musuh yang paling besar. Ya, Nabi Nuh anak istrinya jadi musuhnya. Kanjeng Nabi pamane ya benda. Lah ini jadi kadang-kadang yang namanya tantangan dakwah itu tidak semuanya muncul dari luar saja, tapi dari intern sendiri, dari keluarganya sendiri. Apa ngaji kadang-kadang wontennya randukung kan ada, ya pada. Bocah kepingin pinter, kepingin ngaji, tapi orang tuanya tidak mendukung. Makanya kalau kepingin berhasil, kudunya apa? Wong tuane dukung, bocah ngaji nih temenanan, sing mulang temenanan, engko dadi wong. Gurune temenanan, siswane temenanan, wong tuane temenanan dukung bocah sekolah, bocah ngaji, engko dadi wong temenan. Tentu harus kayak tiga harus semuanya harus harus aktif, harus temenanan. Wong tuane temenanan oleh biayai anake. Orang cukup biayai setiap waktu didoakan anaknya. Saya bisa didoakan anaknya. Laki rokok sego durung wong tuane. Nomor loro bocahe ling ngaji temenanan. Sekolahe temenanan. Aja kadung mangkat banteng ngadalan katakan sekolahan. Nomor telune gurune sing mulang ya temenanan. Insyaallah nek telu-telune temenanan kabeh. Telu-telune tanggung jawab kabeh insyaallah sampean hasil ilmu sing manfaat barokah dunya akhirat. Tapi nek wong tuane temenanan bocahe mleho, gawene bolos. Ngomongi ngaring pondok jebule arep omong pondok. Jadi kira-kira ora dadi. Karena ada dulu ketika di pondok itu dulu ada santri sing kadung ngomongke
poyane ngaji tapi barang nandal ternyata temen karo pacare. Ora mangkat, tapi poyane angkat di rumah poyane ngaji. Ya, ada seperti itu. Masya Allah. Ternyata barang suwe ternyata terjadi namanya LKMD. Masya Allah. Jadi jangan tinggal makanya sebuah pendidikan akan berhasil ketika 3 faktor itu semuanya serius. Tanggung jawab, bocah sing diulang ya temenanan, serius ngajine, serius sekolahe, wong tuane biayani serius. Setiap waktu didoakan anak-anaknya. Yang ketiga gurunya sing mulang ya serius, aja kakek rokok. Aja kakek nanderan-nanderan tok, diulang si temenanan. Paham? Kene telu-telu niki temenanan kabeh insyaallah. Akhirnya jadi bocah sing soleh-soleha berhasil oleh transfer ilmu. Paham? Nah ini. Jadi paman Abu Lahab seorang paman yang benar-benar menjadi musuh. Jadi kadang-kadang tantangan dakwah itu tidak cuma hanya muncul dari ekstern, dari luar, tapi juga dari intern keluarga. Ya. Wa kana lan ono sop ala Arabu wong Arab iku kubela mab'asihi. Ya. Wit dalam berarti dorof. Wa kana lan ono sop ala Arabu wong Arab kubela mab'atihi ing dalem mangsa pareke kautuse Kanjeng Nabi. Kubela berarti menjelang ya, menjelang mendekati ya, menjelang atau mendekati kubela. Wa kana ana sopal Arab wong Arab kubela mab'asihi ing dalem mangsa pareke kautuse Kanjeng Nabi iku khabare kana ndoni khobar ngamale kana apa mi? Apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nang ngrafaken isim kang asal mubtada lan nasabaken khobar kang asal khobare mubtada. Hafal ora? Warfa bikanal isma wang sibil khobar. Bahana usara zaidun dan nador. Hamsa wa adhadul labata mabari mazalama fatiha wa yata tadi dama kaza wa laisa bikulli ma saraftahu la apa lo masa jurumnya gue orang apal priban ya kenapa itu ya. Jadi menjelang diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kondisi masyarakat Arab pada waktu itu menyembah berhala. Mereka menyembah berhala patungnya digawe dewek, diukir dewek, atau kadang-kadang patung yang kading panganan disembah dewek, dijaluki dewek, barang ngeli dipangan dewek, Tuhannya mati dipangan. Makanya namanya jahil, bodoh. Bodoh dalam arti ya, bodoh dalam arti bukan bodoh dalam bidang perdagangan, bukan bodoh dalam bidang sastra, tapi bodoh dalam masalah ketuhanan. Makanya jangan salah. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh dalam bidang teknologi, dalam bidang politik, dalam bidang sastra, dalam bidang ekonomi, dan tidak. Tetapi bodoh dalam bidang ketauhidan, bodoh dalam bidang agama. Makanya kalau orang itu tidak tahu agama, ya jahil, bodoh. Walaupun dia misalnya titelnya profesor, doktor misalnya. Tapi kalau awam dengan agama, bahkan tidak tahu dengan agama, berarti dia bisa dikatakan sebagai seorang yang jahil, bodoh. Apalagi zaman sekarang, di mana untuk mengakses ilmu itu sekarang semakin mudah. Paham? Untuk mengakses ilmu semakin mudah. Tapi kok
malah jadi anak yang bodoh itu kan jahilun murakabun. Namanya jahilun murakabun. Jadi bodoh neng bodoh. Zaman sekarang itu ya, kalian mau cari apa sekarang itu mudah kok ya. Kalau misalnya ada ngaji, punya buka Google, internet kan banyak sekali. Kalau paling bagus ya langsung ngaji dengan kiai, langsung ngaji dengan seorang guru. Langsung itu paling bagus seperti itu, akan mendapatkan barokah ilmu itu. Manfaat ilmu barokah ilmu itu yang paling penting itu. Ya, lainnya zaman saya ini kono bocah orang pinter ngaji, orang pinter maca Quran gitu. Namanya bener-bener bodoh temenan. Jahilun murakkabun. Bodoh sing bertingkat-tingkat. Ya. Masya Allah, panjang saman kabeh jangan sampai seperti itu. Wayak tuluna lan padha mateni sapa Arab. Auladhum ing pira-pira anake Arab. Mereka suka membunuh anak-anaknya. Wa yadfinuna lan padha mendem. Beli mendem bukan mendem mengkubur. Wa yadfinuna lan padha mendem sapa Arab banatihim ing pira-pira anak wadone Arab. Anake dipateni, sing anak lanang di pendem urip-uripan zaman biyen. Makanya sama bersyukur dengan adanya Islam, perempuan diangkat derajatnya oleh Allah, oleh agama. Ya. Adanya yang namanya kesetaraan gender. Wanita itu diangkat derajatnya oleh Allah. Maka al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Bagaimana supaya negara itu hancur, rusak dulu perempuannya. Disibukkan dengan main Facebook, orang ngurusin anaknya, disibukkan dengan buat status, orang ngurusin anaknya, akhirnya banyak. Ibu-ibu yang nyun sewu ya, dalam tanda kutip, yang suka pasang status, yang semuanya status. Ya banda, ya tidak, semua itu tidak baik, tidak ya, cuman disibukkan dengan hal-hal yang semacam itu ya, sehingga kadang-kadang terbengkelai kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah ini, maka bagaimana cara merusak negara? Rusak dulu ibunya, rusak dulu perempuannya, dirusak dulu perempuannya dengan cara apa? Dengan cara mikir, disibukkan dengan medsosnya. Ya kenapa? Karena al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Nek kepingin negaranya apik, perbaiki perempuannya. Ya, insyaallah ini. Lihat. Nanti. Oh ya. Ya budunal asnam. Ya, mungkin ya, turun ya. Wa kana asbal arabu arab kubaila mab'atihi ing dalem mongso pareke kautusai Kanjeng Nabi iku ya buduna padha nyembah sapa Arab al asnama ing pira-pira berhala. Sampai namun asnam. So namun asnam namanya adalah jamak taksir, huwa madal ala ma'na kasir bi taghayyuri bina'i mufradihi. So namun asnaf itu ya. Wa yaqtuluna padha mateni sapa Arab auladhum ing pira-pira anake Arab. Mereka membunuh anaknya kenapa? Kata takut melarat, takut miskin. Padahal dalam Quran diterangkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah sekarang kan tidak. Sekarang sama ya. Nah, sekarang itu banyak orang itu takut bangga nanti anak saya jadi orang miskin. Nah, kalau punya anak dibekali dengan ilmu kata luar biasa. Ya, dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama yang cukup, insya Allah masalah rezeki insya Allah orang kekurangan. Nek dibekali dengan baik itu ilmu agama maupun ilmu insya Allah. Kalau dibekali dengan ilmu agama dan ilmu yang cukup,
insyaallah rezekine marani deh dewek. Tapi nek budule dale do, lah wis sing payah. Makanya tinggal sampean wong sing arane apa pemuda apa namanya wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Sidina Ali demi Allah hidupnya seorang pemuda harus dengan ilmu dan takwa kepada Allah. Nek pemuda kon duwe ilmu gelem wedi maring Gusti Allah, pemuda sing luar biasa. Kere-kere pemudane koplo. Ngaji ora gelem, sekolah ora gelem, gayane bolos, gawe teler, masyaallah wes. Masa depan suram. Ya, masa depannya Oke, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda harus dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wayat finuna lan padha mendem sapa Arab banatihim ing pira-pira anak wadone Arab. Nek duwe anak wadon dipendem urip-uripan, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena membawa aib. Sampeyan iki jaman jahiliyah sampean mati kabeh, pendem kabeh sampean iki nang wadon. Kalaupun ada perempuan hanya untuk pemuas nafsu. Seperti apa? Seperti barang dagangan dijual sana sini. Zaman dulu. Jadi wong wadon di zaman jahiliyah itu tidak jauh beda dengan barang dagangan. Srijal bosen atau kuabi, bosen nggo tukang subuh, kuwi biasa. Itu zaman dulu seperti itu. Ya, zaman jahiliyah. Sekarang kamu alhamdulillah bersyukur diangkat oleh Allah derajatnya. Ya. Paham? Bahkan perempuan itu menjadi apa? Al-ummatu satul ula. Pendidikan yang pertama buat anak-anaknya adalah seorang perempuan ibu. Makanya jadi ibu ya kudune ibu yang berkualitas, punya pendidikan. Jangan seperti zaman dulu kasur, sumur, dapur, tidak. Tapi walaupun ibu rumah tangga tetap harus punya ilmu, punya pendidikan. Kenapa? Kan ibu adalah merupakan madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Makanya seorang perempuan itu harus juga pandai. Lah udah saya wadon kok. Engko bakal masak kok nang kasur nang sengarane sumur, dapur aja. Harus menjadi perempuan yang berkualitas, perempuan yang berpendidikan, perempuan yang berilmu. Karena perempuan itu adalah akan menjadi perempuan yang solehah, perempuan yang solehah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu penting. Misalnya lanang bisa keman luru bojo, asal ayu nih toh. Kadang-kadang luru bojo mau asal ayu nih apa ayu. Peter-peter kayak bobon tok ya. Ya aja, tapi dilihat kualitas pendidikannya, kualitas keluarganya. Ya, jangan cuma karena berdasarkan cantiknya. Paham? Wa yadfinuna banatihim wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.